satu sekolah dengan sekolah lain tidak bisa dibanding-bandingkan. Meskipun dari dulu kita suka banding-bandingkan, membuat ranking-rankingan gitu ya, nggak bisa. Inputnya beda mungkin gitu ya. Posisi sekolahnya beda, fasilitasnya beda, bagaimana mungkin kita bisa membuat pembanding-bandingan begitu, ya kan? Maka ini sifatnya eksklusif untuk tiap sekolah. Rapat pendidikan hanya dipakai untuk sekolah tersebut, bagaimana caranya mengidentifikasi masalahnya apa, refleksi menemukan akar masalahnya apa, lalu kita bareng-bareng membenahi program apa yang bisa kita sodorkan untuk meningkatkan kualitas guru-guru kita. Oke, itu saya kira harus clear sejak awal. Nah, Bapak Ibu, jadi PBD ya, perencanaan berbasis data menggunakan rapor pendidikan adalah langkah penting dalam merencanakan kegiatan pembenahan mutu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Ya, bukan dipakai untuk membanding-bandingkan. Guru atau bukan kepala sekolah gitu ya yang belum pernah diajak bagaimana sih melakukan eksplorasi terhadap lapor pendidikan dan dipakai untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu seperti apa. Jadi untuk memanfaatkan rapor pendidikan dalam rangka perencanaan berbasis data itu ada 3 langkah Bapak Ibu ya, atau ada 3 cara, lebih ke 3 cara bukan 3 langkah, 3 cara. Ada yang langsung melakukan eksplorasi di dashboard platform rapor pendidikan, cara pertama. Atau cara kedua dengan mengakses unduhan rekomendasi PPD. Atau cara yang ketiga yang mungkin paling umum kita lakukan gitu, dalam satu file kita langsung menyelesaikan itu adalah langkah nomor 3 atau cara nomor 3. Itu apa? PBD dengan menganalisis unduhan laporan rapor pendidikan. Jadi kita langsung mengunduh laporan rapor pendidikan dalam bentuk Excel gitu, lalu dari situ kita bisa mulai membedah apa yang masih merah, apa yang masih kuning, apa yang sudah hijau, lalu rekomendasi kegiatannya apa, yang prioritas apa, itu semuanya nanti disajikan di dalam sebuah file Excel ini. Ini kan menurut saya sebuah progres yang luar biasa loh Bapak Ibu, ya kan? Sebuah kemajuan yang menurut saya patut disyukuri. Di masa lalu sekolah nggak punya besar, mau bikin program apa ya gitu kan. Kita nyaris nggak punya bahan, nggak punya dasar. Sehingga ya tiap sekolah improvisasi sendiri-sendiri. Saya akan bikin ini, yang lain bikin itu gitu. Atau yang hanya ikut-ikutan, sekolah lain bikin program A, kita ikut bikin program A. Nah, sekarang tidak seperti itu. Kita sudah punya basis data, yaitu rapor pendidikan yang bisa dipakai sebagai acuan kita untuk mengembangkan program. Oke, saya akan malam hari ini mungkin hanya akan menampilkan yang nomor 1 dan nomor 3 saja. Nomor 1 tuh hanya itu pun hanya untuk pengenalan saja, melihat apa namanya dashboard platform rapor pendidikan saja. Tapi mungkin yang paling utama itu yang nomor 3 itu. Kita mohon maaf minum dulu. Oke, Bapak Ibu, cara pertama ya, yaitu eh, apa yang akan kita lakukan ya, tahap-tahap seperti apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan PBD ya, perencanaan berbasis data dengan melakukan eksplorasi di dashboard platform rapor pendidikan. Ya, yang tahap pertama startnya adalah kita tadi langkah pertama kan iya Bapak ya, yaitu identifikasi masalah. Maka langkah pertamanya yang kita lakukan adalah berdasarkan rapor pendidikan yang ada di dashboard rapor pendidikan itu, kita cek untuk menetapkan atau memilih masalah apa yang paling prioritas untuk kita selesaikan. Oke, contohnya seperti ini. Bapak Ibu, kalau rapor pendidikan kita ini untuk yang di Desmond ya, itu ada 6 dimensi, ada literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran ya. 6 ini yang apa digali melalui survei AKM itu. Menurut Bapak Ibu, kalau melihat rapornya seperti ini, maka apa masalah yang perlu kita apa itu namanya prioritaskan Bapak Ibu? Apakah kemampuan literasinya, kemampuan numerasinya, karakter, iklim sekolah, iklim kebinekaan, atau kualitas pembelajaran, Bapak Ibu?
Boleh dijawab lewat chatroom coba. Oke, yang merah dulu dilihat, betul ya? Ya, jadi langkah pertamanya ya kita tetapkan dulu. Saya tak menyalakan nasi dulu agak panas. Remote-nya. Bapak Ibu sebagian sudah mencoba untuk memberikan respon ya. Yang merah kan kelihatan ya, yaitu ada dua tapi ini, yaitu literasi dan numerasi. Oke. Tetapi nanti misalnya dari sisi anggaran, dari sisi kecukupan waktu, tidak memungkinkan untuk dua-duanya, ya pilih salah satu dulu boleh. Oke, pilih salah satu dulu boleh. Jadi kalau memungkinkan ya dua-duanya ya, semua yang merah itu yaitu literasi dan numerasi. Tapi seandainya tidak, nanti kira-kira yang dipilih yang mana ya Bapak Ibu ya? Nah, kriteria lain. Yang pertama, pilih dulu yang merah, yang kuning mana, yang hijau mana gitu ya. Kalau kondisi ada seperti ini, ada dua merah, yang dipilih, yang diprioritaskan mana dulu Bapak Ibu? Berdasarkan keterangan yang sisi kanan itu. Literasi dulu atau numerasi dulu? Oke ya, ada keterangannya nanti. Pilih yang penurunannya paling tinggi dulu. Oke. Penurunan dari tahun lalu ya. Kok merah juga turun gitu dari tahun lalu. Udah merah turun lagi. Karena di sini ada dua ini. Yang merah literasinya ini sudah merah, udah gitu apa? Dia turun dari capaian tahun sebelumnya. Ya, turunnya berapa ini? 47%. Ini kan ngeri gitu kan ya, Bapak ya. Sedangkan yang merah satunya yaitu numerasi ini merah, tetapi dia ada kenaikan skornya, capaian naik meskipun kecil, yaitu apa? 4,7% ini. Maka kalau dengan sumber daya yang terbatas segala macam, seandainya kita mau memilih, apa dulu yang mau diselesaikan? Oke, literasinya. Ada yang turun juga. Sama-sama merah, mana yang lebih merah gitu ya? Itu yang turun gitu ya. Di sini nampak untuk contoh ya, literasinya turun, sedangkan numerasinya meskipun merah, tapi dia sudah naik. Oke, dia sudah apa? Sudah ada perbaikan dari tahun sebelumnya. Oke, saya kira langkah pertama itu yaitu menentukan masalah apa yang perlu diprioritaskan untuk segera diselesaikan. Yang kedua adalah memilih akar masalah. Oke, apa? Memilih penyebabnya apa gitu loh. Numerasi yang rendah itu penyebabnya apa? Maka nanti di rapor pendidikan di dashboardnya sana, Bapak Ibu klik akar masalah untuk yang literasi tadi. Oke, yang literasi tadi ini dipilih gitu ya. Kemudian klik berikutnya ini akar masalah. Oke, saya tambahkan di sana informasinya. Jadi dari masalah yang dipilih, klik pelajari akar masalah kayak gitu ya. Maka kita akan mendapatkan informasi di bawahnya itu. Ada 3 kartu akar masalah gitu ya. Di sini ada akar masalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini sih sama-sama berada pada wilayah terkait dengan bagaimana cara guru mengajar di kelas sih sebetulnya. Tetapi yang paling menjadi akar masalahnya adalah ini, bahwa guru sepertinya belum terbiasa untuk melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Buktinya apa? Nah itu turun sih tadi, anunya, literasinya turun dari tahun sebelumnya. Ini berarti kan gurunya nggak mau merefleksi dari kejadian tahun lalu gitu ya. Tahun lalu itu udah jelek, malah sekarang tambah buruk gitu loh. Berarti apa? Ya ini kemungkinan besar memang gurunya tidak senang untuk terus melakukan upaya perbaikan pembelajaran dengan cara melakukan kegiatan refleksi. Nah, begitu kira-kira. Ini dari sisi akar masalah. Akar masalah yang lain ini yaitu kualitas pembelajarannya. Meskipun dalam konteks kualitas pembelajaran ini posisinya naik. Nah, sedangkan yang ketiga kepemimpinan interaksional udah bagus itu, udah hijau gitu, dan naik terus itu. Sehingga memang akar masalahnya sepertinya ini refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru yang masih masih merah gitu.
Oke, itu tahap kedua, yaitu memilih akar masalah. Kemudian baru tahap ketiga adalah merumuskan benahi Bapak Ibu. Di sini tinggal Bapak Ibu klik yang tadi, tombol benahi. Ya, di sini kan ada inspirasi benahi ya Bapak ya ini ya nih. Klik aja nih, inspirasi benahi, jebret gitu. Maka nanti di rapor pendidikan itu akan dimunculkan berbagai inspirasi kegiatan. Ini sifatnya inspirasi Bapak Ibu. Kalau inspirasi itu artinya apa? Ya ini coba kita lakukan. Ya. Kayak apa kalau dilakukan? Atau kalau enggak, coba kita bikin kegiatan lain gitu. Yang mirip-mirip, yang lebih cocok, yang lebih sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu. Contohnya tadi, untuk soal literasi yang rendah, maka di sini ternyata para guru diminta untuk mendapatkan inspirasi terkait dengan kompetensi membaca teks sastra. Ya, kemampuan untuk memahami teks sastra berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Maka ada beberapa inspirasi kegiatan yang sudah disiapkan, tinggal diklik, lalu para guru di sekolah Bapak Ibu mempelajari modul tersebut atau mempelajari artikel tersebut. Ini misalnya inspirasi satu, Satuan Pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait teks sastra yang berkaitan. Dan seterusnya. Intinya nanti ada link yang bisa kita klik, sehingga ini linknya ke PMM, Bapak Ibu ya, linknya ke PMM, lalu ini dilakukan oleh setiap guru di sekolah Bapak Ibu. Terus menerus. Maka lama-lama mereka mendapatkan banyak inspirasi yang mungkin bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Yang kedua ini, kompetensi membaca teks informasinya ditingkatkan. Nanti scroll lagi ke bawah, ada lagi apa enggak itu? Apa namanya? Bentuk-bentuk inspirasi yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas literasi siswa kita. Gitu ya. Jadi kalau ini keterangannya dari akar masalah yang sudah dipilih, baik di level 1 maupun level 2, selanjutnya kita merumuskan benahi dengan melihat inspirasi benahi. Tadi itu diklik inspirasi benahi. Lalu pilihlah sebagian atau seluruh inspirasi kegiatan ini. Ya. Untuk memilih inspirasi kegiatan benahi, Anda dapat mempelajari dari lihat di Merdeka Mengajar. Jadi seperti itu. Dari inspirasi benahi yang sudah dipilih, rumuskan kegiatan yang sesuai dengan daftar kegiatan di Arkas di tempat Bapak Ibu. Ya gitu. Oke. Nanti ada yang format Excel-nya, yang cara ketiga itu lebih enak ya. Tapi saya kira dengan cara begini, saya sampaikan ini dulu, Bapak Ibu lo tahu logikanya seperti apa kok muncul program, gitu ya. Itu tadi pertama, kita tetapkan dulu masalah apa yang mau diselesaikan, kita cari apa penyebab masalahnya, lalu kita tentukan rumusan benahinya apa. Dari rekomendasi-rekomendasi yang ada di rapor pendidikan, itu kemudian kita inputkan di RKT. Ini, oke. Setelah input di RKT, detail dari tiap kegiatan itu ditaruh di kelas. Ya, 5 tahap untuk bisa ujungnya angkas ya. Tapi cara yang menurut saya paling mudah itu adalah cara ketiga sih nanti itu. Cara ketiga. Nanti saya tunjukkan. Cara kedua saya lewati saja ya. Ini agak bertele-tele juga. Yang penting logika dasar dari rapor pendidikan seperti tadi saya sampaikan. Menentukan masalah, menentukan akar masalah, lalu menentukan kegiatan benahinya apa. Gitu ya. Sambil saya cek dulu yang ada di chat room, barangkali ada informasi penting. Oh, tidak. Tidak. Oke, aman, aman, aman. Siap. Nah, ini cara ketiga, Bapak Ibu. Menurut saya, cara ketiga itu cara yang bisa langsung Bapak Ibu kerjakan, karena di sana langsung kita menggunakan sebuah file Excel ya, yang sudah tinggal kita pakai, tinggal kita manfaatkan, sampai akhirnya kita bisa menetapkan RT dan arkasnya. Oke, seperti apa itu cara ketiga? Yaitu cara yang paling mudah ditempuh, yaitu dengan cara langsung mengunduh
laporan rapor pendidikan nanti formatnya Excel gitu aja ya. Jadi di dashboard rapor pendidikan ini Bapak Ibu klik saja menu unduh ini ya, berapa ini tahun 2024 atau 2023 gitu, lalu klik unduh rapor pendidikan. Oke, tapi setelah diunduh maka dapatnya ya Excel. Nah, seperti ini. Nanti saya tunjukkan langsung saja ya Bapak Ibu, saya tunjukkan Excel hasil unduhan salah satu contoh saja. Nah, ini di sebuah sekolah tertentu gitu ya. Bapak Ibu bagi yang mungkin belum pernah lihat bentuk rapor pendidikan, ya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ini ada sheet pertama isinya panduan PBD. Wah, dibaca saja di sini. Panduan menggunakan PBD itu seperti apa, dasar filosofinya kita menggunakan PBD itu seperti apa gitu ya. Tapi intinya sudah saya sampaikan tadi sih ya. Yaitu apa? Mulai kita lakukan identifikasi, lalu kemudian kita lakukan refleksi gitu, lalu kemudian masuk pada kegiatan benahi. Intinya itu. Maka pertama kita buka, selanjutnya kita buka sheet nomor 2, laporan rapor. Nah, seperti ini. Ini untuk sekolah yang saya gunakan sebagai contoh, bentuknya seperti ini. Nah, untuk literasinya sudah hijau, pakai banget ya. 96 saya kira ya, sangat hijau lah ya. Ini untuk literasinya. Kemudian untuk ini masing-masing dipecah ya. Untuk teks informasi bagaimana, untuk membaca teks sastra seperti apa, ini semuanya ada laporannya di sana. Numerasi yang kedua gimana? Ya baik, tapi lebih rendah daripada yang literasi tadi. Ini contoh lain, bukan yang seperti yang saya tampilkan di PPT. Ini sekolah yang berbeda. Ini lanjutnya ini karakternya juga baik ya. Nilainya 59 tapi masih baik ya. Oke, tentang iman takwa, gotong royong, kreatif, nalar kritis ya, kebinaikan global, kemandirian. Ini sudah ada instrumennya dan hasilnya seperti itu. Nah, ini mulai kualitas pembelajarannya ternyata mulai berwarna kuning. Ya, bahkan ada sebagian yang turun tentang manajemen kelasnya naik, tapi ini dukungan psikologisnya turun ya. Lalu tentang refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru turun, guru tidak senang melakukan refleksi, tidak senang memperbaiki proses pembelajaran gitu ya. Ini banyak yang seperti itu. Kemudian kepemimpinan institusional baik gitu kan. Nah, seperti itu. Ini contoh rapor pendidikannya, ini kebetulan tidak ada yang merah ya Bapak Ibu. Nah, kalau tidak ada yang merah, seperti apa? Oh, ini ada nih di bawah-bawah ya. Oke, ternyata ada yang merah, tapi itu pun yang subsistemnya aja ya. Partisipasi warga satuan pendidikan secara umum baik ternyata, ya. Tapi sub-subnya masih ada yang perlu mendapat perhatian. Ada yang kurang, ada yang sedang, ya seperti itu. Nah, ini contoh rapor pendidikan yang bagus ya, dia tidak ada dimensi yang merah meskipun oh, aja direkom Bapak Ibu ya. Uh, uh, udah muncul ini. Ternyata yang menjadi problem tadi yang mulai mulai tidak hijau adalah ini kualitas pembelajaran ya tadi itu ya. Kualitas pembelajarannya posisinya sedang ya gitu. Terus kalau kita geser ke kanan untuk level 1 indikator utama ini tentang kualitas pembelajaran, subnya adalah metode pembelajarannya. Kan enak banget tuh sekarang itu. Jadi rapor pendidikannya cukup detail seperti ini. Sehingga di sini sudah dimunculkan kegiatan benahinya apa ya untuk memperbaiki masalah ini kualitas pembelajaran yang masih sedang itu. Apa itu? Ini dia peningkatan kompetensi GTK ya guru tenaga kependidikan dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif ya, yang menunjang bagaimana caranya kita mengaktifkan otak anak-anak gitu. Nah, bentuk kegiatannya, ini inspirasinya, ini ada 3. Karena sifatnya inspirasi, Bapak Ibu boleh ambil semuanya,
boleh dipilih-pilih, boleh ditambah. Seperti itu, oke? Boleh dipilih-pilih, ditambah, ya gitu. Apa contoh kegiatannya coba di sini? Ini dia, kepala sekolah dan pendidik perlu mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Jadi perlu ada entah itu eh, IHT mungkin ya atau workshop apa saja lah. Pokoknya ada kegiatan bersama di mana para guru dan kepala sekolah bareng-bareng mempelajari tentang metode pembelajaran interaktif, ya kan? Nah, yang kedua juga sama ini. Setelah mempelajari metodenya, yang kedua diimplementasikan. Jangan lupa gitu ya. Jadi ada peristiwa supervisi kalau seperti itu. Jadi kepala sekolah mensupervisi apakah materi yang sudah dipelajari itu tentang pembelajaran interaktif itu sudah diimplementasikan atau belum oleh guru ini di sini. Ya, yang kedua adalah mengimplementasikan pembelajaran yang interaktif. Terus yang nomor tiga, kepala sekolah mendorong perbaikan metode ya otomatis setelah implementasi kan disupervisi tuh. Nah, nanti dicek apakah ada kegiatan untuk perbaikan pembelajaran. Ini loh tadi yang soal guru itu perlu melakukan refleksi, perbaikan pembelajaran terus-menerus dan seterusnya. Oke. Kemudian luar biasa Bapak Ibu, di sini sudah diberikan tautan referensi untuk kegiatan ini. Ini misalnya kalau saya copy saja, kemudian kita masuk ke PMM, kayaknya ini ngambilnya dari PMM itu, ya kan? Eh, Coba kita cek seperti apa isinya itu. Link yang tadi, Bapak Ibu ya, link yang tadi isinya apa? Kita masuk ke sana, jebret, share ya, dengan menggunakan akun belajar ID, Bapak Ibu akan dibawa ke laman seperti ini. Ragam konten penguatan metode pembelajaran. Ini ada beberapa rekomendasi ya. Di sini Bapak Ibu dapat menemukan ragam program dan aktivitas yang mendorong metode pembelajaran sesuai dengan satuan pendidikan dan karakteristik murid misalnya. Ini ada inspirasi satu, ragam konten pengembangan diri terkait metode pembelajaran dibuka. Gitu. Jadi nanti ada program seperti ini. Jadi nanti kombel di sekolahan masing-masing atau bisa juga lewat MGMP atau lewat KKG, ayo belajar bareng-bareng tentang ini. Kalau memang sekolah kita punya problem ini gitu. Ya paling tidak kalau ini rapor pendidikan tiap satuan pendidikan ya paling nggak kepala sekolah mengkoordinir agar kombel masing-masing rumpun mapel, ayo kumpul, diskusi bersama, jadi bersama yang apa ini merancang pembelajaran SD, merancang pembelajaran SMP. Misalnya kita ngajar di SMP, maka klik ini Bapak Ibu merancang pembelajaran SMP. Oke, setelah itu di sini ternyata ada materi tentang pemahaman kita untuk membuat pembelajaran makin interaktif bisa dimulai dari semuanya kita menyajikan pertanyaan romantik ya. Di sini ada soalnya gitu ya. Setelah itu tuliskan refleksinya. Begitu seterusnya sampai akhirnya Bapak Ibu mengerjakan post test. Ini mungkin kalau di ini agak sulit Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa di tiap sekolah atau mungkin MGMP juga boleh ya bareng yang apa PMM seperti ini kan bareng-bareng seperti itu. Bayangkan kalau guru-guru kok mau belajar begini, insya Allah kualitasnya makin baik ya. Tapi memang yang jadi jangan sampai mengganggu proses pembelajaran di siswa kita gitu ya. Kan ada tuh yang saking semangatnya ber-PMM malah melupakan mengajar. Itu yang nggak boleh. Nah, maka yang kegiatan seperti ini bisa dilakukan di misalnya hari Jumat ya, setelah siswa pada pulang gitu ya. Lalu guru-guru full untuk yuk kita lakukan rekomendasi dari rapor pendidikan. Katanya kita disuruh belajar di PMM. Misalnya seperti itu. Nah, ini kan menarik ya Bapak Ibu ya. Tapi itulah.
Makanya tidak harus semua program itu dilakukan karena pasti akan sangat banyak. Maka di sini Bapak Ibu kita itu diberi yang sifatnya rekom prioritas. Oke, rekom prioritas. Jadi tidak harus semuanya kita kerjakan. Kalau yang 2.1 itu banyak sekali. Turun ke bawah itu wow, semua ada kegiatannya. Nah, nanti belenget. Maka Bapak Ibu menurut saya, ayo fokuskan perhatian kita pada 2.2 saja. Itu rekom yang memang prioritas. Kegiatannya lebih sedikit, ya, lebih sedikit. Bahkan mungkin kalau eh, waktu kita beresi yang apa? Yang belum yang belum hijau misalnya gitu. Nah ini, yang dua yang sedang ini, itu apa? Nanti guru-guru disuruh mempelajari tentang yang satu ini metode pembelajaran interaktif, lalu mengimplementasikan, lalu ada supervisi dari kepala sekolah. Atau yang lainnya apa ini? Terkait dengan refleksi dan perbaikan pembelajaran atau penerapan praktek inovatif. Disuruh apa ini? Mempelajari tentang penerapan praktek inovatif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Ini juga ada link referensinya. Ini Bapak Ibu boleh di copy saja gitu ya. Copy, kemudian kita buka di PMM, ya. Nanti di sana sudah bermunculan itu rekomendasi-rekomendasi, ya kan, yang mungkin bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Ini kan keren loh Bapak Ibu ya. Dulu nggak ada yang seperti ini. Wah, Pak, tapi dengan begitu kan, oh, guru jadi banyak kegiatannya. Ayolah Bapak Ibu, memang guru itu kan tidak boleh hanya kegiatannya mengajar. Kita juga harus belajar. Kita orang manusia itu biar sehat itu harus makan sebelum mengeluarkan, ya kan? Jangan banyak mengeluarkan, nggak pernah makan seperti orang mencret, gitu ya. Jadi kita harus yang mengeluarkan. Kita cari ilmu, lalu ilmunya kita terapkan. Tapi tetap jangan pernah melupakan proses tugas utama kita mengajar di kelas. Jadi ini kita ambil di waktu-waktu yang di luar pembelajaran. Oke, belajar Bapak Ibu. Belajar inovatif ya. Begitu seterusnya, itu kalau kita cek ke bawah, ada banyak sekali Bapak Ibu yang bisa kita pelajari. Tapi prioritaskan aja. Mungkin menurut saya kalau kita mungkin waktunya tidak cukup banyak, itu ya udahlah, fokuskan pada yang masih merah, yang masih kuning, yang hijau kapan-kapan boleh. Kan gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang hijau ini apa ini? Iklim kebinekaan, nanti ada pelatihan tentang mempelajari konsep praktek terkait toleransi agama dan seterusnya. Nanti kalau yang ada nggak di sini program yang terkait dengan contoh yang numerasi, kita ambil yang rekom keseluruhan ya. Rekom keseluruhan terkait dengan literasi atau numerasi misalnya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang literasi numerasinya masih belum baik gitu ya, nanti dicek rekomendasinya apa. Ini saya tak tunjuk ada nggak di sini. Ini karakter. Kalau ini kan literasi tadi udah bagus masalahnya ya. Nah, ini numerasi nih. Numerasi. Meskipun angkanya udah besar, tetap diberi rekomendasi. Apa itu? Nah, ini ternyata meskipun sudah bagus, ini domain geometrinya masih kurang. Jadi guru diminta untuk latihan memperbanyak materi tentang geometri. Gitu. Ternyata aljabar juga ini. eh, Geometri, aljabar masih rendah, masih perlu ditingkatkan kira-kira gitulah ya. Lalu di sini ada materinya lagi tadi tentang geometri coba kita buka copy gitu kan. Terus kita Pak masuk ke akun PMM kita gitu. Kemudian kita paste saja linknya. Di sini sudah ada ragam konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi. Oke. Ini ada numerasi meningkatkan kompetensi murid. Ada ide-ide praktis pembelajaran eh, ini dari kemitraan dengan teman-teman di inovasi ya. Ini ada asesmen awal.
ada buku saku pengembangan numerasi, ada bahan-bahan bacaan yang bisa kita manfaatkan untuk memberi inspirasi bagaimana cara kita mengajar numerasi. Ini kan yang mari kita respon secara positif. Tidak perlu kita denial, tidak perlu kita nolak-nolak, aduh menambah beban administrasi kami dong, menambah pekerjaan kami dong, gitu. Sebetulnya tidak, karena memang guru itu tugasnya adalah belajar dan mengajar. Jangan hanya mengajar terus, kami juga jangan belajar terus, ya kan? Tetap ujungnya adalah kita mengajar di kelas, ya. Ujungnya mengajar di kelas karena kita kepingin meningkatkan kompetensi siswa, kan maunya begitu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita lihat ya berbagai rekomendasi kegiatan, ya ini nanti kita tag kegiatan tersebut ini kira-kira butuh dana apa enggak segala macam ya, maka kita taruh di sheet ketiga, yaitu lembar kerja RKT. Oke, lembar kerja RKT. Gimana itu? Masalah akar masalah kegiatan benahi yang disarankan apa, lalu ya implementasikan. Berapa ya? Jadi intinya gini, Bapak. Sama dan kebijakan. Maaf, Bapak Ibu, saya kok sadar kalau tadi terlempar ya. Sejak apa tadi saya terlempar ya, Bapak Ibu ya? Oh, maaf. Ulangi, Bapak Ibu. Jadi kan direkom prioritas kopi saja, Bapak Ibu. Atau dari awal aja ya, dari awal. Kita sekarang bisa di sini kualitas pembelajaran. Nah, tulis cetek di sini. Mohon maaf. Saya posisi sedang di luar kota, memang tidak di rumah. Saya menggunakan wifi di hotel sebetulnya, tapi kenapa kok seperti ini? Saya ulangi lagi, Bapak Ibu. Jadi nggak tahu saya sampai mana ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi kita sekarang mau mengisi RKT. Oke, mau mengisi RKT. Clear ya? Caranya gimana? Ini kan ada kolom identifikasi. Maka pilih di komunitas ini yang nomor satu nih. Kualitas pembelajaran ditulis di sisi kiri sini. Kualitas pembelajaran. Kemudian akar masalahnya apa? Kita cek di rekom prioritas. Oh, akar masalahnya kita ambil yang ini aja, yang level 2 misalnya, indikator gitu loh. Yang paling detail gitu ya. Kita kopas saja, lalu taruh di sini. Terus kegiatan benahinya apa? Ambil lagi dari sini. Mana tim saja dari Jakarta gitu, mereka sedang memikirkan. Ya udah, berarti kita disuruh membuat kegiatan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam hal aktivasi kognitif. Kegiatannya apa? Nah ini ternyata ada 3 kegiatan, satu persatu kita tulis. Satu persatu mulai dari belajar bersama tentang metode pembelajaran interaktif, kita tulis.
Satu. Terus apa lagi? Setelah itu dilakukan implementasi. Itu aja Bapak Ibu. Ya, implementasinya melakukan apa itu namanya? Supervisi lah mudahnya gitu ya. Nah, tulis di sini. Maka sudah muncul ada tiga kegiatan lah gitu ya. Nah, terus kemudian kita cek masing-masing kegiatan ini butuh biaya apa enggak. Ini kan pelatihan, ya butuh biaya. Misalnya iya gitu ya, misalnya loh ya. Atau nggak usah Pak, nanti belajar mandiri ya silahkan. Tapi menurut saya sih, saya sarankan belajar di PMM jangan sendiri, wes. Menurut saya saja, nggak usah sendiri. Tapi bareng-bareng menggunakan kombel masing-masing. Ya, menggunakan komunitas belajarnya masing-masing, silahkan. Gitu ya. Pendidik mengimplementasikan, ini tidak, karena guru kan ngajar aja di kelas gitu kan nggak usah dibayar kan udah digaji kan gitu terus kepala sekolah mendorong perbaikan ini supervisi mestinya tidak ini sudah tupoksinya kepala sekolah kan gitu nah sehingga yang kita pikirkan ini nanti yaitu kegiatan pelatihan atau workshop atau apa yang mempelajari tentang metode pembelajaran interaktif ya bisa mendatangkan narasumber boleh ya bisa mendatangkan teman-teman dari balai besar guru boleh bisa sudah punya boleh atau diri yang mengisi ya sih kan. Tapi sudah ada sumber referensinya di PMM itu belajar bareng-bareng di PMM. Tapi perlu ada yang memimpin gitu. Menurut saya ada kegiatannya gitu, ada kegiatannya. Kumpul bareng di ruangan tertentu, yuk bareng-bareng belajar tentang metode pembelajaran interaktif yang sudah ada materinya di PMM. Atau mungkin eh, ditambahin materi lain. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi sesimpel itu kita menyusun RKT Bapak Ibu. Tinggal nanti dilanjutkan untuk yang permasalahan nomor 2 itu apa, 3 itu apa, dan seterusnya sampai ke bawah. Oke. Setelah itu terakhir, kegiatan ini itu dimasukkan ke ARPAS. Ya, yaitu rencana, kegiatan, dan anggarannya. Kalau di sini sebagian copy paste ya, kegiatan benahinya apa tadi, di copy. Ini saya nunjukkan aja. Ini kegiatan benahinya kan. Nah, ini kita copy Bapak Ibu. Ini kegiatan benainya. Penjelasan implementasinya juga kita copy saja. Ini ada 3 ini set. Kita tambahkan. Tapi mungkin dibuat lebih diskusi mingguan guru terkait modul literasi di PMM. Jadi di sini mungkin tak kasih ganti nama apa? Diskusi bersama Kombel untuk mempelajari apa tadi metode pembelajaran interaktif yang ada di PMM. Misalnya begitu. Jadi ada kegiatannya. Karena ada kegiatannya, maka nanti untuk yang poin ini itu nanti ada apa namanya? Ada aktivitasnya, ada urean eh, honorariumnya, misalnya begitu ya. Untuk bikin beli snacknya, konsumsinya gitu, itu ditulis di sini Bapak Ibu nanti. Oke, di sini muncul misalnya honor kalau ada gitu ya. Terus kemudian apalagi selain honor Bapak Ibu. Nah, dan seterusnya pokoknya di sini apa namanya itu dituliskan saja anggarannya sampai di sini nanti muncul rupiahnya itu di sini muncul. Nah, misalnya untuk honor nah, ini ada satu sekali contohnya dulu satuannya misalnya 3 JP gitu. Setiap JP-nya itu misalnya 100.000 gitu. Contoh aja nih. Nah, gitu kan. Nanti jumlahnya berapa. Sehingga di sini muncul angka Bapak Ibu, ya, muncul angka ini berarti sorry, ini keliru keliru keliru. Ini bukan angka 3, sorry, sorry. Ini adalah
orang jam. Jadi gitu, orang jam. Satuannya 3 misalnya. 3, maka di sini nanti hasilnya adalah ini dikalikan dengan 100.000 jebret, nanti muncul angka. Selain honor, apalagi yang dibutuhkan nomor 2, apalagi gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi Arkas itu seperti itu. Nah, dengan demikian program yang kita lakukan di sekolah betul-betul program yang langsung menembak sisi yang kurang dari sekolah kita sehingga bisa meningkatkan mutu atau kualitas dari tiap guru yang ada di satuan pendidikan tersebut. Nah, kira-kira Bapak Ibu, seperti itulah cara kita memanfaatkan rapor pendidikan sampai akhirnya kita bisa menuangkan program, ya, menuangkan kegiatannya apa di sekolah masing-masing, yang itu harapannya kalau itu dilakukan itu bisa menutupi kelemahan yang masih ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, seperti itulah strategi yang bisa kita lakukan. Jadi mengkombin antara memanfaatkan rapor pendidikan plus PMM, ya, plus kombel, pokoknya begitu itu semuanya memang dirancang untuk meningkatkan kualitas guru Indonesia di era sekarang ini. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang mau didiskusikan silakan. Monggo. Mau lihat di chat room apakah ada pertanyaan? Oke, nanti saya share Excel-nya ini. Rahman Syah, Ibu masuk ke Play Store, nanti bisa bisa apa namanya, Ibu itu menginstal PMM. Atau kalau pakai laptop sudah langsung aja PMM nanti ketemu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai laptop, asal nanti pakai akun Belajar ID ya Bapak Ibu ya. PMM gitu aja, PMM. Jangan-jangan tempat saya sinyalnya lemah, pelan sekali nih ya. Oke, begitu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. MM itu ya, tinggal kalau sudah masuk ya diklik, nanti kita akan dibawa ke halaman KMM. Kalau saya sudah otomatis masuk ya, karena saya posisinya login tadi. Jadi loginnya pakai akun Belajar ID. Ya, ini di sini kita bisa belajar banyak hal ya tentang PMM. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu Bapak Ibu. Dan lagi ini di chat room, sayang sinyal lemah ya. Mantap Pak, cepat dipahami Alhamdulillah. Nanti semoga bisa ditonton ulang di YouTube apa enggak ya, teman-teman panitia? Teman-teman panitia, nah, semoga bisa ya. Enggak sebentar, linknya bisa diputar ulang untuk kapal bersih bagus sekalian, karena kita memanfaatkan rapor pendidikan untuk meningkatkan kualitas kita sebagai guru. Ya, jadi kalau Bapak Ibu adalah guru bukan kepala sekolah, kok belum pernah mendapatkan informasi tentang rapor pendidikan, tanyakan saja. Didorong kepala sekolah untuk segera apa itu namanya melakukan bedah rapor pendidikan. Oke, seperti itu teman-teman. Soal gimana? Gimana Bapak Ibu? Apakah suara saya hilang? Ya. Mas Panitia, ya. Aman ya? Mungkin memang ya sebagai mungkin berada di tempat yang sinyalnya kurang baik sehingga mungkin nggak bisa mendengar suara yang utuh ya. Ada nggak Bapak Ibu diskusikan silakan. Oh, suaranya. Oke, ya ya. Jelas ya? Oke, ini sebagian jelas dari teman-teman yang lain, tapi juga ada yang suaranya hilang juga. Ya, mungkin memang sinyal di sebagian kita mungkin kurang baik ya.
Monggo, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Nggak harus bertanya, sharing ya, boleh share pengalaman bagaimana di sekolah Bapak Ibu terkait pemanfaatan rapor pendidikan. Oke, baik. Terima kasih ilmunya Pak Nur Rohman. Mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, monggo silakan. Mungkin pakai emot acungkan tangan, kemudian bisa on mic atau lewat chat room juga bisa. Monggo kita masih ada waktu. Silakan bagi teman-teman satu-satu ya. Ini banyak teman-teman Indonesia Timur juga ya di sana ya. Sudah agak malam juga. Oke, kalau tidak ada berarti bisa dicukupkan teman-teman panitia, monggo. Kalau memang tidak ada, nanti bisa ditonton di YouTube, katanya di YouTube jelas. Silakan nanti Bapak Ibu boleh untuk lihat linknya di YouTube. Kalau misalnya tadi sempat keluar masuk begitu ya, sempat putus-putus, silakan. Nanti termasuk bahannya akan saya share lewat panitia. Oke, dari Pak Edmond, saya dari Sulawesi Utara, Sitaro, oke Pak, sangat bermanfaat, Alhamdulillah. Tentang link YouTube-nya katanya, mungkin teman-teman panitia boleh di-share barangkali di chat room atau bagaimana itu, karena ada peserta yang mungkin belum mendapatkan link YouTube-nya. Monggo, saya kembalikan waktunya. Cukup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Rohman, ilmunya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Semoga teman-teman yang hadir pada webinar malam hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah dipaparkan sama narasumber kita. Semoga bisa kita serap menjadi ilmu yang bisa kita terapkan dan itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua khususnya dan orang lain umumnya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin materi akan kita sampaikan di webinar di grup WA dari materi YouTube sampai materi yang akan di-share sama narasumber. Gitu ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, udah jelas? Oke, terima kasih Pak Nur Rohman atas waktunya. Semoga menjadi amal jariah bagi Pak Rohman sekeluarga. Oke, baik. Oke, kita akhiri ya, teman-teman. Dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita khususnya. Gitu. Boleh teman-teman jika ingin meninggalkan grup, live group silakan. Nanti untuk lebih lanjut detail tentang materi bisa tanya di grup WA ya. Mungkin begitu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri ya teman-teman.